Yo, what's up everybody, ketemu lagi bersama gue Yana Jos. Di video kali ini gue bakalan bikin konten yang cukup berbeda ya guys ya. Kontennya apa tuh bang? Kontennya adalah reaction YouTube. Ya, gue udah kayak gimana ya, frustasi gue nge-reaction TikTok coy. Bukan karena konten-kontennya yang nggak jelas ya, tapi tadi sore gue ngupload video ke YouTube, ke TikTok. Iya, ke YouTube. Ngupload konten reaction TikTok seperti biasa. Tapi konten gue malah ditolak, kayak nggak dikasih tayang. Mungkin karena banyak apa itu namanya kata-kata kasar itu, jadinya dolarnya merah bangke. Nggak tahu kenapa ya, mungkin videonya juga yang ada yang bermasalah kayak gitu. Jadinya gue mau istirahat dulu, nggak nge-reaction konten di YouTube, nge-reaction video di TikTok. Tapi gue mau nge-reaction konten di YouTube, video di YouTube. Dan kebetulan tadi ada notifikasi juga dari channelnya Aksara Film. Dan gue sebenarnya nonton Aksara Film itu udah dari lama ya, udah semuanya gue tonton video-videonya, itu keren banget sih. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke Aksara Film. Walaupun gue tahu engagement gue itu nggak seberapa buat Aksara Film, tapi ya setidaknya ya thanks to buat Beli Wisnu, yaitu selaku admin dari Aksara Film, udah mengizinkan saya untuk mereaction videonya yang terbaru yang tadi diupload sekitar 3 jam yang lalu, yang berjudul Kisah Nyata Aku dan Mertuaku yang masih muda ya, yang masih muda. Kenapa gue nge-reaction video ini selain video ini baru dan masih fresh? Karena apa itu namanya, thumbnail, nggak, judulnya itu kayak gini ya, kayak apa itu namanya, clickbait banget dengan kisah yang dulu pernah viral gitu ya, yang sekarang masih viral atau enggak gue nggak tahu, gue ikutin lagi bodo amat. Dan bagaimana kisahnya? Langsung aja kita mulai dari dulu, langsung di TKP enggak dong, langsung aja kita mulai di dalam videonya, let's go. Gimana titik tidak masuk akalnya? Ini opening cast dari Aksara Film ya guys ya, ini keren sih. Azab Cinematic Universe, di mana tidak film yang pastinya laki-laki selalu salah ini, ya gimana nggak salah, judulnya aja Suara Binti. Kapan sih kalian pernah lihat suami bener di sini? Nggak ada kan? Kalau itu terlihat mama yang lagi joget-joget pembawa dosa, kita sebut saja Lydia, dan ini suaminya bernama Broto. Saat itu Broto yang tak terima istrinya membuat goyangan pembawa dosa, langsung ngomel-ngomel ke istrinya, lalu datanglah mereka berdua. Buset, ini emak nikah tahun berapa dah? Anaknya ada segede gaban gini. Kita sebut saja anaknya ini Rini, yang langsung melerai mereka berdua. Lydia yang kesal melihat wajah suaminya, ia pun langsung pergi dari sana sambil curhat ke kameramen. Di keesokan harinya, mereka bertiga ini berniat datang ke rumah calon suami si Rini, tapi ini mak malah dandan dengan pipi yang berwarna pink seperti ya itulah. Dan karena dandanan menor ini, ia jelas membuat suaminya ingin mengultinya. Tapi karena kekurangan mana, ulti pun harus dibatalkan. Singkat waktu ketika mereka sampai di tempat tujuan, Lydia lagi-lagi berdandan dengan harapan bisa menikung suami anaknya. Lagian ini bapak sama ibu jauh beda umurnya. Nah, saat menceramai istrinya, datanglah seorang laki-laki yang tak sengaja mengsenggol dong, lalu berkata seperti ini. Kamu walaupun gak pakai lipstick, tetap kelihatan cantik dan muda. Yaelah, belum juga kenal, gila. Dan usut punya usut, begundal yang melakukan penyenggolan dong itu ternyata calon suami si Rini, bernama Reno. Alhasil, ya tentunya dong Lydia terkelepak-kelepak. Apalagi tadi di luar udah diulti aja hatinya sama si Reno. Siap. Kemudian 1 bulan setelahnya, diceritakanlah mereka ini udah menikah, namun tentunya hal tersebut membuat Lydia iri akibat udah tersakni-sakni dengan Reno. Kita kan sekarang udah jadi suami istri ini. Nanti kita ya. Nah, saat itu baru aja si Reno mau membeli rumah di Jaksel, si Lydia malah melarangnya dengan alasan bapak Rini ini sedang sakit-sakitan. Kamu kan tahu sendiri Nadine kalau bapak kamu itu penyakitan. Ya nggak gitu juga. Ya kok. Di mana titik tidak masuk akalnya ya, di sini gitu. Gue apa itu namanya, turun lagi pas capnya. Gue sempat berpikir dan sampai sekarang masih berpikir, yang bikin naskahnya ini, sutradaranya ini, bikin dialognya atau prolog apa kayak itu namanya, dia mikirnya kayak gimana gitu loh. Kenapa pemerannya harus kayak gini ngomongnya? Woi, anjir lah, kayak nggak gini cok, nggak ada sopan santunnya di film gitu loh ya. Istri, suami, anak diembat, ngomongnya nggak gini, kayak anjir.
yang bikin filmnya itu berpikirnya sesuka hati gitu ya, nggak mikirin yang nonton itu usianya berapa aja gitu loh. Itu ya gimana tidak masuk akalnya di sini. Kali kata-katanya. Keesokan harinya ketika sarapan, muncullah si Begunal ini dengan pakaian seksoi dan melihat istrinya berpenampilan seperti menebar dosa itu, Pak Broto pun langsung berbacot ria ke si Lydia. Di mana ia sudah mengetahui kalau pakaian seksoi seperti ini untuk memikat hati mantunya yang baru aja di-invite ke dalam rumahnya. Tapi tentunya dengan kekuatan cangkem kemunafikan, Lydia langsung meyakini suaminya dengan alasan agar suaminya tak melihat-lihat video Pargoy lagi di aplikasi goblok. Walaupun kamu tuh udah tua. Buset, jujur kali. Ya, Nah, kayak akibat gitu efek dah, dari misalkan. cangkem kemunafikan itu, dengan bahlulnya Itu sang udah suami masalah. malah percaya. Eits, itu tangan kondisikan Pak, kondisikan. Pulang-pulang diulti pakai gesper nanti. Setelah berhasil meyakinkan si Sembrul ini, Lydia pun datang mengunjungi Reno di tempat kerjanya. Dan tanpa banyak cincau, Lydia langsung ngajak Reno ke Oyo. Nggak ngajak Reno makan siang. Wih, nempel tangannya coy. Gimana nggak salting luar dalam tuh si Reno. Kemudian di tempat makan, Lydia pun bercerita kalau restoran ini mempunyai makanan enak berupa menu mak jala 5 biadab dan odading rasa Iron Man. Tak lupa juga dengan minuman andalannya yaitu es bogem Milo. Tapi mendengar itu si Reno hanya ngangguk-ngangguk aja karena sebenarnya pikiran Reno sedang traveling. Makanya nih langsung dapat pabrikannya. Nah, setiap hari kerjaan Reno dan Lydia hanyalah makan odading dan es temulawak. Sampai-sampai di tempat itu, Reno juga tak sengaja bertemu dengan temannya yang sangat kaget melihat Begunal ini makan dengan mertuanya yang masih muda. Cie, iri. Bilang bos. Kemudian di sisi lain, Rini yang terlihat sedang merawat bapaknya dengan memberinya obat Sakatone ABC. Lalu Rini pun mendapatkan kabar kalau Reno sedang makan siang dengan Lydia. Tak cuma info itu aja, ketika membuka dark web, Rini pun begitu terkejut melihat suaminya dan Lydia sedang joget-joget. Buset, apaan tuh? Putih bet, ngeri cuy mukanya. Melihat joget pembawa dosa itu, ketika pulang kerja, Rini pun langsung melakukan ceramahnya ke Reno dengan menyuruh Reno untuk jauh-jauh dari Lydia karena takut Reno nanti bukan jadi suaminya lagi, melainkan bapak tirinya. Beraninya kamu ganggu hubungan saya sama Reno. Puber kedua kayaknya nih orang. Emang judulnya puber kedua? Nah di situ juga tidak masuk akalnya. Kenapa seorang ibu memanggil dirinya ke anaknya itu? Kenapa saya gitu ya kan? Kenapa nggak ibu aja? Ya gitu loh. Kenapa kamu mengalangkan hubungan ibu dengan dia? Misalkan, kenapa harus saya gitu ya? Kayak nggak kenal gitu loh. Kayak orang ini nggak kenal satu sama lain. Padahal mereka itu di film ini anak sama mama gitu loh, anak sama ibu. Kenapa harus pakai saya? Ini sutradaranya siapa sih bos gitu loh? Anjir. Bisa kali gitu memilih kosakatanya itu yang pas gitu loh kan. Kalau misalkan mereka baru pertama bertemu ya saya yang masih masuk akal gitu. Tapi ini udah serumah, udah jadi ibu dan anak, masih saya dialognya bos, bayangkan anjir. Dan keesokan harinya setelah diberikan ceramah oleh Rini, akhirnya si Reno berhasil tak terhasut niat busuk istri Lucifer ini dengan menolak ajakan makan siangnya. Lagian aku udah janji sama teman-teman kantor sih. Maaf saya duluan. Tumben kali. Biasanya di sinetron nggak pernah tuh dengar nasihat istri. Lalu Biasanya yang kayak gini, yang ngedenger nasihat istri itu biasanya yang pertengahan atau enggak awal-awal doang sih gitu loh. Biasanya akhir-akhir itu di ending itu udah istrinya udah bodo amat gitu loh, mau kayak gimana pun gue bodo amat kayak gitu. Biasanya kayak gitu karena ya ending dan plot twist dari film-film yang kayak gini itu udah gampang tertebak gitu loh kan. Gampang banget ditebak karena apa? Karena gitu-gitu doang, siklus filmnya kayak gitu-gitu doang gitu loh. Pemeran utama bakalan hidup bahagia, pemeran yang antagonis bakalan mati kayak gitu. Pemeran protagonis bakalan hidup bahagia, gitu aja sih endingnya dari dulu. setelah pulang kerja, si Reno yang sangat ingin menyeruput kopi kapal feri, tapi berusaha berniat menyuruh istrinya membuat kopi, si Reno sudah melihat Rini dalam keadaan mode sleepnya. Dan bukannya mencolek si Rini agar bangun, Reno pun lebih memilih membuat kopi kapal feri itu sendirian.
Nah, ketika membuat kopi, kesempatan itu pun digunakan oleh Lydia untuk mendekati Reno lagi karena kebetulan juga Pak Broto sudah dalam mode sleepnya. Asik, ngapain tuh? Dan berawal dari kejadian ini, setiap pulang kerjanya, si Reno pun selalu melihat istrinya dalam mode sleepnya. Sampai-sampai tiap malam Reno selalu ditemani oleh Lydia. Buset, dikontrol dikit bu. Makan. Makan cuma dikasih nasi, coy. Makan bang. Lalu di keesokan harinya, saat Rini sedang bikin ekstra jos susu, Lydia pun pura-pura bapaknya memanggil Rini. Dan kesempatan itu pun dipakai Lydia untuk menuangkan salep pegelinu ke susu si Rini. Yang ternyata setiap malam Rini menggunakan mode sleepnya itu karena salep tersebut. Ketika Rini balik, ia pun menggunakan mata jogannya dan melihat ada hawa-hawa yang tak lezat dan berbiji di minumannya. Alhasil Rini pun tak jadi meminumnya. Nah, karena Rini tak meminum ekstra jos susu itu, ia pun akhirnya bisa melek 24 jam. Sampai-sampai saat si Reno pulang kerja, Rini pun berhasil memergoki Reno dengan ibu mertuanya yang sedang memegang-megang jenggot Reno. Namun bukannya merasa bersalah, si Lydia dan Reno justru memojokkan Rini dengan berbagai alasan. Bahkan saat itu juga si Broto ini malah terbangun dan ikut-ikutan menceramahi si Rini. Makanya kamu itu jadi istri itu yang becus. Dan bukannya si Rini yang harus kecewa di sini, tapi justru si Reno. Aku kecewa sih sama kamu. Ya kapan lagi kan laki-laki selalu benar? Yang salah siapa? Yang kecewa siapa? Di mana titik tidak masuk akalnya, bos? Di mana? Nggak azab, nggak kisah nyata yang kayak gini. Tetap aja nggak masuk akal gitu loh kan. Tapi mak suka gitu loh kan. Makanya pentingnya imunisasi, nggak dong? Pentingnya sosialisasi gitu loh kan. Biar tahu yang mana yang benar, yang mana enggak. Sayangnya di Indonesia, film-film yang kayak gini itu laku anjir. Laku setiap hari, pagi, siang, malam itu ada bangke. Ya malam ada, cuma nggak banyak gitu ya. Itu sih parahnya, cok. Meracunkan pikiran emak-emak Indonesia ini film ya. Nah, setelah kejadian itu, ketika waktunya makan malam, Rini pun memutuskan untuk pisah rumah. Saat itu Reno pun menyetujui hal tersebut, tapi bukannya karena Reno sudah tersadarkan, melainkan supaya Reno lebih gampang melakukan perselingkuhannya. Hingga saat makan bareng di restoran Odading, mereka berdua pun akhirnya menyatakan perasaannya. Tadi ya gue mau ngomong, gue mau singgung dikit ini cewek ya yang diberi nama Lydia sama Bli Wisnu. Ini sebenarnya hidungnya itu nggak asli bang, kayak hidungnya itu kayak dioplas anjir, kayak dikecilin, kayak anjir jadi creepy banget mukanya. Gue inget dulu, gue pernah nontonin dia dulu ya. Mukanya nggak kayak gini, cok. Hidungnya itu ya biasa aja kayak hidung gua gini biasa. Ini hidungnya itu kayak dipotong anjir, kayak ditepis kayak gini. What the fuck? Anjir segitunya ya, kalau udah punya uang itu segitunya anjir. Ini bibirnya juga dioplas, kelihatan banget yang mana dioplas itu. Serem jadinya, kayak Michael Jackson banget. Satu sama lain, asik. Jadi kamu serius mau punya hubungan spesial sama saya? Spesial nggak tuh kayak martabak? Udahlah no, bungkus bawa pulang. Mayan bisa produksi yang mirip Rini banyak-banyak. Lalu ketika si Reno pulang kerja, Kamu kok wangi parfum cewek ya? nah ini nih kebiasaan cewek di sinetron tuh ya gini. Mengetahui parfum Lydia tertempel di pakaian Reno, setelah melakukan pengaduan mekanik, Reno pun langsung cepat-cepat mencari alasan kalau bau parfum tersebut ia dapat dari kliennya saat meeting. Ya biasalah sinetron 62, pemeran utamanya kalau nggak susah ya sukses, punya perusahaan mixu di mana-mana. Iya kayak gitu. Mencari ruko kosong. Gitu-gitu aja. Singkat waktu sampai BTW maaf ya suarinya, kalau Rini pun custom melihat gue Lydia yang mau terus. ketemuan, di mana ia langsung mengikuti Lydia dan begitu kaget kalau suaminya sekarang telah menjadi bapak tirinya. Dan baru jam mau cabut dari sana, nongollah si Rini dengan stak yang sudah sangat full ini, berbacot ria tak henti-henti selama 24 jam lamanya. Bisa-bisanya kamu pacaran sama ibu mertua kamu sendiri. Ya semua ini gara-gara kamu. Bukan cuma di film ini aja lelaki selalu benar. Alhasil karena Makin kesini makin gak masuk akal cuy, sumpah. Kalau kita telaah dan pakai otak ya, pakai logika, yang selingkuh siapa, yang disalahin siapa, bodoh. Di dunia nyata ada kayak gini. Kayaknya segoblok-gobloknya orang goblok, nggak segoblok gini sih kayaknya ya. Masih bisa mikir sih, dia yang selingkuh, masa istrinya yang disalahin. Tapi ya segoblok-gobloknya orang goblok ya, kalau goblok ya tetap goblok gitu ya kan. Sama kayak orang ini, sama kayak siapa, Reno ini yang dikasih namanya.
Sudah muak disalah-salahkan terus, Rini pun memutuskan untuk meng-shutdownkan dirinya. Namun bukannya terbenetkan, melainkan Rini pingsan karena Rini mengalami kehamilan. Wow, kapan adu mekaniknya? Mendengar anak yang akan login itu akhirnya membuat Reno tersadarkan. Ya, mungkin sementara waktu, di mana Reno langsung memutuskan hubungannya dengan si Lydia. Namun sayangnya, baru aja sejam putus, kambuh lagi penyakit si Reno. Karena lagi-lagi ia malah makan bareng dengan Lydia setelah Lydia menawarinya sebuah apartemen jika Reno mau berhubungan lagi dengannya. Ya. Berhubungan apa tuh? Kamu Dekat banget sama spesial kita gak? Reno, pacaran kok sama Lucifer? Singkat waktu karena saya capek nonton film, diceritakanlah 8 bulan setelahnya, kehamilan Rini yang segera meloginkan seorang bayi, kala itu ayahnya pun menelponnya untuk menyuruh Rini mengantarnya COD-an dengan temannya. Ya. Tapi baru aja sampai di lokasi, terkejutlah si Rini sekaligus Pak Broto melihat tingkah menantu dan istrinya ini yang memang harus digedik, karena bisa-bisanya malah berduaan di kafe. Udah dicicipin tuh Pak, jangan mau lagi dah. Dan berusaha mau menggedik si Reno, bapaknya pun malah terkena jurus kelapa-kelapa dan sudah dipastikan saat dibawa ke rumah sakit. Jurus Lah, kelapa-kelapa, kok masih hidup? Bentar deh. Nah, tuh kan, dipastikan bapaknya langsung terbenetkan. Anjay. Dan yang bikin emosi dan ingin menghantam siapa saja yang lewat di depan rumah saya, bisa-bisanya baru bapak Rini ini kebenet, si begundal yang doyan pabrikan ini malah memilih cerai sama si Rini. Sebagian besar aset-aset bapak kamu udah saya ambil alih. Itu kan Setelah mendengar kayak gitu dah. Masa anjir lah gue kayak kalau misalkan ada ibu yang manggil dirinya saya ke anaknya itu kayak anjir lah. Lo ibu apa sih gitu loh. Itu aja pertanyaannya kayak heran aja gitu loh. Gimana sih yang bikin dialognya ini, Cok? Bisa kali mama atau ibu gitu. Semua aset bapak kamu udah ibu alihkan ke nama ibu, atas nama ibu. Gitu, Cok, lebih adem gitu dengernya walaupun jalan ceritanya nggak masuk akal, setidaknya kata-kata yang dikeluarkan oleh pemainnya itu ya bisa diterima gitu loh kan, nggak blak-blakan kayak gitu, nggak bilang saya ke diri sendiri ke anak gitu, maksudnya bilang dirinya saya ke anak, maksudnya kayak gitu, nggak bilang ibu atau bapak kayak gitu. Itu sih yang why gitu loh kan. kata-kata family friendly itu, Rini pun tiba-tiba mengalami nyeri perut yang ternyata saat itu ia akan melahirkan. Nah, saat sudah lahir, buset, anaknya udah gede gitu. Si Anjir, Rini pun rambutnya udah langsung gini, menceraikan coy, udah Rini lebat. saat itu juga. Goblok emang. Tuh, rambut Kemudian tuh. setelah perceraian itu, Rini pun langsung dikit dari rumah sambil membawa anaknya yang mau mengeluarkan biju dama. Wah, Kalian berdua suatu saat nanti bakal kena azabnya. Oh, tidak mungkin. Ini kan film Suara Tibinti, bukan film azab, Rin. Iya. Setelah 2 bulan Tapi dikit kenapa dari emang nggak rumah, masuk ini akal? pun mulai tinggal di Oyo yang kala itu dikunjungi oleh begundal ini dengan memberikan surat perceraian Reno dan si Rini. Soalnya sekarang Reno lagi sibuk untuk ngurusin pernikahan kamu. Widih, baru aja nyoba anaknya, sekarang udah nyoba emaknya. Gigi sekali Reno. Namun setelah mengatakan kalau Reno akan menikahi pabrikannya, tiba-tiba saat di jalan pulang, langsung diulti hati si Lydia. Akibat melihat Reno yang sedang berduaan dengan seorang figuran. Reno dikasih pemeran. Tapi lebih mendingan ini sih dari spek muka ya. Gue kalau disuruh milih Rini, Lydia sama ini, gue lebih milih cewek gue sih. Enggak, maksudnya kalau disuruh milih bertiga ini, gue lebih milih ini sih. Lebih cantik, lebih nah, you know lah apa yang ku pikirkan. Utama malah minta figuran. Kamu itu udah tua dan aku nggak mau sama perempuan tua. Tua, buset modelan kayak gini dibilang tua. Alhasil Tua sih enggak, serem coy, creepy, mukanya creepy, serem bang, kayak hidung udah bener-bener gitu dioplas kayak gitu, segitunya gitu loh. Segitukah biar cantik anjir, bukannya cantik wah serem bang, kayak sumpah ngeri gue liatnya. Kenapa sih harus dia yang jadi pemerannya gitu loh, ngeri gue cok. saat itu mereka pun bermain kejar-kejaran, namun naas si Lydia ini harus tertabrak Johnson yang sedang ngelok Nana. Nah, karena kejadian itu, tentunya kepala si Lydia langsung diperban padahal nggak luka, cuaks. Iya. Lalu ia pun meminta maaf Ya, ke udah Rini biasa karena kayak hanya gitu. Rini saja yang mau menjenguk Lydia ke rumah sakit. Dan setelah meminta maaf itu, Lydia pun akhirnya terbenetkan juga menyusul Pak Broto ke kursi penonton. Singkat cerita, ketika si Lydia sudah disawer ke neraka, Rini pun lalu menelpon si Reno
Yang dimana Reno dengan sombongnya mengira kalau Rini meminta Dengan balikan, GR dong, yang Rin. padahal Rini membisikkan mantra wesi no wesi di telepon. Alhasil karena mantra itu, apartemen TH10 yang dibangun oleh Reno pun tiba-tiba mengalami kebakaran yang sangat real banget, sampai-sampai sebuah kayu pun menggedik kaki si Reno. Dan akibat tergediknya kaki si Reno itu, setelah 3 tahun kemudian mulailah si Reno cosplay jadi gembel dengan kaki yang diseret akibat menggunakan gerbang ke-8. Dimana saat ia jadi gembel itu, mulailah Reno melihat Rini bersama anaknya yang padahal udah 3 tahun, ini anak masih aja jadi bayi. Sungguh sangat manu akal, bukan? Iya. Kemudian melihat Reno jadi gembel dengan noda Nutella di baju Reno, datanglah suami Rini yang ternyata Rini sudah tidak menjanda. Karena ternyata ia sekarang sudah hidup bahagia. Sementara si Reno ia pun sangat menyesal sudah meninggalkan pabrik pembuat si Rini beserta produknya. Asik. Oke, pesan immortalnya di sini, semakin kita mencari berlian, maka semakin bukan berlian yang akan kita dapatkan. Jadi ketahuilah adik-adik terkedik-kedikku, carilah tanah yang ada berliannya, bukan berlian yang ada tanahnya. Kalian tahu kan maksudnya apa? Ya, gue juga nggak tahu, orang gue ngarang. Oke, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Stay wak-wak, guys. Udah selesai ya? Oh, udah coy. Udah selesai ya, mantap. Keren buat abang dong, buat beli Wisnu, admin dari Aksara Film itu keren banget sih. Terus berjaya bang, terus berjaya beli. BTW ya, sekedar informasi, gue itu udah ngikutin beli Wisnu, udah subscribe channelnya itu dari 66.000 subscriber sampai sekarang 107 subscriber. Bagi kalian yang belum subscribe ya guys ya, silahkan subscribe ke channelnya dia, linknya ada di bawah ya. Gue nggak bakalan lupa ngasih linknya di bawah. Silahkan subscribe, tinggal klik, tinggal subscribe dan tonton videonya semuanya. Linknya semua ada di bawah. Kalau kalian nggak tahu, kalian tonton semuanya, dijamin kalian itu pasti ketagihan. Jangan lupa klik juga tombol notifikasinya ya guys ya. Oke coy, sekian dulu videonya kali ini. Jangan lupa klik juga tombol subscribe di bawah channel gue, jangan lupa ya guys ya. Dan jangan lupa juga kalian itu berikan jempol ke atas atau like biar gue tambah semangat membuat videonya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Beli Wisnu udah mengizinkan saya untuk mereaction video Beli Wisnu yang berjudul ini, yang paling baru lah ya. Saya ucapkan terima kasih. Aduh, keren banget lah Beli Wisnu ini ya. Semoga sukses untuk kedepannya dan stay up guys. I own this shit all week. This beats for all my